what you ate in Jogja. Oke. Sekarang kamu balik bertanya yang sama dengan pertanyaan yang sama, yaitu apakah Deborah selalu sarapan di tempat tidur? Silahkan bebas mau pakai Deborah has breakfast in bed atau pakai does Deborah have breakfast in bed, yang mana? Deborah. Ulangi. Deborah has breakfast in bed. Jawabnya yes, gitu ya. Yang kamu ingat yang mana? Lama-lama bisa teringat dengan das, lama-lama. Terus bawahnya, lihat di gambar itu di sebelahnya ada pertanyaan kan? Oh, yang baru datang yang dibaca adalah teksnya dulu. Teksnya itu ada di teks 6 gitu ya. Jadi gambar itu ceritanya ada di teks 6. Ya. Siapa yang baru datang yang sudah bisa menerjemahkan teks 6? Kamu berarti mencari teks lain, 2 orang ini. Yang lain teks masih teks 6. Kamu pilih yang mana yang paling kamu suka? Atau yang kalau ada kata sulit tanya. Silakan yang lain yang belum tetap teks 6. Caranya kau baca terjemahnya dulu, teks 6. Ya, teks 6 dibaca terjemahnya dulu. Kalau yang teks 6 sudah selesai, cari teks lain. Ada kata sulit di teks 6? Kata teksnya. Apa bunyinya? Deborah leads a very easy life. Betul? Sudah kamu lihat semua yang baru datang? Sudah ya? Apa artinya tuh? Deborah menjalani, kamu ditulis artinya ya? Ya, sambil ditulis artinya di buku. Kalau yang nggak membawa buku ya hafalan. Kalau yang membawa pulpen hafalan. Kayak ini 2 ini nggak bawa pulpen, jadi model hafalan. Deborah yang bawa pulpen sama buku ditulis Deborah menjalani hidup yang enak. Kalimat kedua apa kira-kira artinya? Itu she never gets up. Dia apa artinya? Dia, halo semuanya yang baru datang, dia tidak pernah, never gets up apa artinya? Tidak pernah bangun. Tidak pernah bangun. He never gets up before 9. Tidak pernah bangun sebelum jam 9. Terus berikutnya, and always has breakfast in bed. Apa artinya kira-kira? Dan selalu sarapan di tempat tidur. Ya. Kamu nggak bawa pulpen? Nggak bawa. Kalau nggak bawa sama seperti mereka. Jadi modelnya hafalan. Bukan hafalan sih sebenarnya, seingatnya gitu. Bukan hafalan, tapi seingatnya. Selalu sarapan di tempat tidur. Terus berikutnya apa artinya nih? Do you want your breakfast now? Apa artinya? Ayo apa artinya? Apakah kamu ingin sarapan sekarang? Ya. Do you want your breakfast now? Apakah kamu nulis artinya ya? Apakah kamu ingin sarapan sekarang? Her maids wants to know, apa artinya? Pembantunya ingin tahu. Sudah ya, sudah tahu ya. Lalu terakhir, yes please is Deborah answer. Ya. Jawaban Deborah. Kamu kira-kira udah siap kalau mengungkapkan, oh ada pulpen, tulis dulu ya di buku atau di kertas. Minta kertas sama temennya. Terus kamu yang berdua ini mencari teks lain yang paling mudah. Ya kira-kira monggo 5 menit. Kamu yang punya pulpen yang berdua ini mengembangkan kalimat dari teks yang sama. Coba lihat. Kamu buat kalimat yang mirip-mirip begini.
Do you want your breakfast now? Apa artinya? Apa artinya? Do you want your breakfast now? Apakah kamu ingin sarapan sekarang? Nah, kau buat kalimat seperti itu. Jadi cari kata kerja. Kalau ini kan want, ingin, menginginkan. Cari kata yang lain misalnya, apakah kamu bermain bola gitu. Tulis dalam bahasa Indonesia tapi ditulis saja sebanyak-banyak dalam bahasa Indonesia. Apakah kamu bermain bola setiap hari gitu. Apalagi, apakah kamu membeli bakso tiap minggu? Ya, itu tulis ya. Jadi buat kalimat yang polanya sama. Apakah? Iya, yang penting apakah kamu gitu ya. Kalau di sini kan apakah kamu menginginkan gitu. Apakah kamu menginginkan sarapan sekarang? Nah, kamu buat kalimatnya gini, apakah kamu kata kerja lagi, bermain bola tiap hari, apakah kamu masak tiap hari misalnya, apakah kamu pergi ke PKPM setiap minggu misalnya gitu ya. Pokoknya pergi, bermain, apalagi nonton TV, belajar bahasa Arab dan lain-lain. Ya penting ada kata apakah. Indonesia aja, ditulis Indonesia aja. Nanti Inggrisnya salah nggak apa-apa. Yang penting Indonesianya sebanyak-banyaknya dengan pertanyaan yang mirip. Kalau yang lain yang baru datang mau buat juga boleh. Ya, terserah mau dari mana dulu. Jadi kalau di sini apakah kamu menginginkan sarapan, maka kamu buat kalimat apakah kamu menelpon dia tiap hari, boleh. Apakah kamu belajar bahasa Arab tiap hari? Apakah kamu membaca Quran tiap minggu? Itu satunya Pak. Artinya dulu Pak. Indonesianya aja. Indonesia sebanyak-banyaknya. Inggrisnya nanti lisan. Kalau mau ditulis Inggrisnya jangan di halaman yang sama, halaman yang lain. Biar kamu nanti nggak terpengaruh. Ya. Apakah kamu bermain bola? Apakah kamu nonton TV tiap minggu? Apakah kamu senam tiap hari? Itu ya. Dengan pola yang sama, sehingga bisa kamu gunakan kalimat itu untuk bercakap-cakap. Tanya kalau ada orang asing, apakah kamu mengunjungi Indonesia tiap tahun? Gitu. Misal, walaupun kamu nggak tahu kata tiap tahun, tulis saja. Kalau nanti bisa ditanya saya, ini ya. Tiap tahun apa Pak? Ini. Apakah kamu mengunjungi Indonesia tiap tahun? Gitu. Apakah kamu membeli bakso tiap hari? Gitu boleh. Nggak usah bingung, kalau nggak tahu Inggrisnya tetap ditulis. Jangan ditulis yang kamu tahu Inggrisnya, nggak apa-apa. Yang penting ditulis dulu. Jadi latihan berani. Jawab nanti ketika ngomong lupa ya bilang aja. Misalnya, do you visit Indonesia tiap tahun? Gitu maksudnya. Nggak usah diinggriskan karena kan kamu nggak tahu kata tiap tahun, no? Atau kamu nggak tahu kata mengunjungi ya. Do you mengunjungi Indonesia every year? Nah, kata mengunjunginya nggak usah diinggriskan. Do you mengunjungi? Ya. Do you nonton TV every day? Ya gitu maksudnya. Kan nonton kan sebenarnya hanya kamu lupa kata tonton. Do you nonton TV every day? Do you nonton YouTube every day? Ya. Tinggal kamu nanti kata nonton dicari di kamus Google atau tanya temanmu atau tanya saya. Do you watch? Do you play? Do you buy? Do you cook? Nah, kamu nanti mengembangkannya boleh dengan apakah ibumu gitu ya. Kalau ini tadi kan apakah kamu tahu? Apakah ibumu memasak tiap hari? Apakah ibumu memasak sayur tiap hari? Apakah ibumu berbelanja tiap hari? Apakah ibumu pergi ke mall tiap hari? Nah, nanti ketika Inggris nggak usah bingung dengan do dan does. Pokoknya yang penting langsung your mother go gitu aja. Walaupun harusnya goes ya. Your mother go to the mall every day. Ya. Ketika menginggriskan nggak usah mikir do atau does. Langsung aja you tanpa do ya bisa aja. You go to school every day. You come to PKPM every day.
You eat bakso every day. You study Arabic every day. You study English every Sunday. Nah, coba sekarang Indonesianya dulu. Apa Indonesianya? Apakah kamu membaca setiap pagi? Inggris kan? Langsung aja tanpa do. Langsung aja you read gitu aja. You read every day. You read book You read book. every day gitu ya. Gitu aja. Ketika lupa kata do, kata does, langsung aja you read book every day gitu. Oke, sekarang berikutnya. Apakah dia bermain bola? Ya, berarti langsung aja he plays He plays ball every Sunday. every Itu day. aja. Kalau mau pakai tambahannya pakai does gitu ya. Terus berikutnya yang sudah sempat kamu tulis. Apakah kamu ingin pergi ke PKBM? Apakah kamu? Ingin pergi ke PKBM? Ya, do you want Do you want to go? Tuh ada tuh-nya ya karena want to go to PKPM. Terus yang lain masih atau sudah habis? Apakah mereka pergi ke pasar? Ya. Terus langsung tanpa do aja. They go to market every day gitu aja. day. Terus Apakah guru mengajar hari ini? ya langsung aja. Teacher Teacher teach today. today. Ya, kalau mau pakai tambahan does ya, karena teacher. Itu hanya soal tambahan. Kamu udah boleh lupa, tapi orang bisa tahu artinya. Yang penting kamu lupa, tapi orang masih tahu artinya. Ya, karena yang pokok udah. Terus ini kamu yuk, yang sudah berapa kalimat? Apakah kamu memasak setiap pagi? Ya, langsung boleh pakai do, boleh tidak. Yang penting yang kamu pengen apa atau yang kamu paling ingat apa? Kalau pakai do ya lebih bagus. Do you cook? Ya, terus bawahnya. Apakah kamu bermain bola? Ya, Do you ingin balik? ya. Terus you play by. Apakah kamu ingin memakan bakso? Do you Do you want to eat bakso? bakso? Terus, Apakah kamu suka bermain bola? do you like? Do you like playing? Ya, playing. Kalau like itu memang dalam tata bahasa like diikuti ing ya. Dalam tata bahasa. Tapi kalau lupa ya udah like play. Tapi kalau mau betul ya like playing. Jadi kalau suka bermain berarti like playing. Suka bernyanyi. Do you like singing? Ya. Do you like singing? Tapi jangan dibalik ya. Do you like? Ayo, apa menjadi kalimatnya kalau dibalik? Do you like Miss? Nah, bukan ya. Bukan singing, jangan dibolak-balik. Nanti orang asing malah nggak tahu arti. Ya. Nanti kamu dalam perkenalan saya suka nyanyi, terus kamu keliru. I like sing. Kebalik bacanya ya. Ya, terus kamu ini yang teksnya sudah tahu Indonesianya? Dibaca bahasa Indonesianya. Deborah reads easy life. Artikan, Deborah menjalani. Terus bawahnya, she never, baca dulu, she never. Artinya, Dia tidak bangun sebelum jam 9 dan selalu sarapan di kasur. ya, terus bawahnya. Ya, artikan, apakah kamu ingin sarapan sekarang? Terus, pembantunya ingin tahu. Terus jawabnya, yes please. Deborah's answer, ya jawabannya. Oke, sekarang kamu udah punya terjemahan Indonesianya belum? Belum. Yang ditulis? Belum. Kalau belum ditulis dulu Indonesianya, karena kamu bawa pulpen ya. Ditulis dulu Indonesianya. Setelah itu kamu dari Indonesia diinggriskan. Nah, sekarang
Kamu sekarang yang kedua ini lihat yang kalimat ini. Mana tadi? He never gets up. Coba apa artinya? Dia tidak pernah. Ya, never kan hanya tambahan. Langsung aja she gets up apa artinya? Dia bangun. Nah sekarang buat kalimat lain yang sebanyak-banyaknya dalam bahasa Indonesia. Kalau itu kan dia bangun. Terus kamu buatnya dia memasak, dia pergi ke sekolah, dia apa? Bebas saja. Dia belajar Inggris, dia belajar bahasa Arab. Ya, kamu usahakan yang di berdua aja, mengerjakan berdua terjemahnya. Ya, sekarang kamu dulu dibaca Inggrisnya. Ya, Deborah leads a very easy life. Dibaca. Siapa dulu ya? Baca Deborah leads. Atau berdua aja, berdua bareng. Deborah leads easy life. Artikan berdua bareng. Deborah menjalani ini itu yang enak. Berikutnya bareng baca. She never. Artikan. And has breakfast in bed. Artikan. Dia tidak pernah bangun jam 9 dan selalu sarapan di kasur. Terus berikutnya, do you want your breakfast now? Artikan, apakah kamu ingin sarapan sekarang? The maids want to know. Pembantunya ingin tahu. Terus yes please. Nah, oke. Kamu udah punya terjemahnya ya. Nanti diinggriskan bersama. Kamu udah belum punya terjemahnya? Belum. Kamu sudah selesai terjemahnya? Belum. Ya selesaikan dulu. Sekarang kamu Indonesianya udah? Indonesia sudah. Ya sekarang langsung diinggriskan. Dari satu persatu. Deborah menjalani. Inggriskan tanpa melihat teks Inggrisnya. Inggriskan. Deborah leads. Enggak, kamu punya Indonesianya enggak? Belum. Belum punya Indonesianya. Oh ya, semuanya dulu. Biar selesai dulu. Kamu juga usahakan ya. Biar nanti tinggal menginggriskan. Kata sulit, tanyakan. Kata sulit tanya, Pak. Kata sulit. Ini udah lengkap Indonesianya. Nah, sekarang kamu hanya lihat Indonesia, lalu Inggrisnya tanpa melihat teks. Silakan. Kalimat pertama baca. Deborah menjalani. Ayo bersama-sama. Deborah. Inggriskan tanpa melihat teks Inggris loh. Gimana? Kamu udah punya belum? Yang penting udah punya belum? Ya, ulangi. Menjalani hidup yang enak. Terus tuliskan. Deborah leads easy life. Leads easy life. Kalimat kedua, baca Indonesianya. Dia tidak pernah bangun sebelum jam 9. Ya, dia tidak pernah bangun sebelum jam 9. Inggriskan. Never up for 9. Ya, terus bawahnya. Indonesia. Selalu bersarapan di tempat tidur. Inggriskan. Has breakfast in bed. Terus. Ya, Inggriskan. Do you want Your breakfast now. Terus. Pembantunya ingin Inggriskan. Her maids wants to know. Terus. Ya. Ya, yes, Deborah. yes
answer. Nah, sekarang langsung semuanya ke Inggris. Tapi hanya melihat Indonesia. Ulang lagi. Deborah has leads. Ayo, Deborah leads easy. Terus berikutnya. She never gets up before 9 and every breakfast in Bed. Oke, terus. Do you want your first now? Mates wants to know. Terus. Yes. The board is work. Ya, oke. Sekarang hanya lihat gambar saja. Hanya lihat gambar tapi dibaca dalam bahasa Indonesia. Siapa dulu yang udah siap? Ini tutup, ini tutup, gitu ya. Ini lihat gambar. Yang udah siap siapa? Gitu ya. Hanya lihat gambar, bahasa Indonesia saja. Inggrisnya nanti. Sudah siap belum? Atau bersama-sama? Oke, bersama-sama. Ya, langsung. Hanya lihat gambar. Ya, Deborah menjalani hidup enak. Inggriskan. Hanya lihat gambar. Deborah leads an easy life. Terus berikutnya. Deborah tidak pernah bangun sebelum jam 9 dan selalu sarapan di tempat tidur. Inggriskan. Hanya lihat gambar. She gets up at 9. Terus and always has breakfast in bed. Terus Deborah, apakah kamu ingin Inggriskan? Indonesianya. Apakah kamu ingin? Nah, Inggriskan. You want your breakfast now. Terus pembantunya ingin tahu. Inggriskan. Her mates wants to know. Terus ya. Jawaban Deborah. Yes. Deborah's answer. Nah, sekarang Inggris saja sebisanya. Bareng-bareng aja. Dari sini. Ayo. Deborah leads. Ya, sebisanya bareng-bareng. Deborah leads an easy life. Terus berikutnya. She never before 9. Terus and has breakfast di tempat tidur in bed. Terus do you want your breakfast now? Her mate wants to know. Yes, please. Gitu ya. Nanti kalau udah siap satu persatu. Kalau belum ya, ini udah belum ya. Kamu, yang ini, kamu Indonesia lengkap. Lihat gambar tapi hanya lihat gambar. Tulisanmu ditutup. Ya. Oh, atau gini, mana ini ya? Udah lengkap toh? Langsung di Inggriskan coba. Baca ini tutup. Langsung di Inggriskan. Ya. Inggriskan. Deborah leads easy life. Terus? Dia tidak pernah bangun sebelum jam 9. Selalu sarapan di kasur. Ya, Inggriskan. She never gets up before 9 and always has breakfast in bed. Terus? Apakah kamu ingin sarapan sekarang? Do you want breakfast now? Ya. Pembantunya ingin? Ya. 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 Oke, sekarang hanya lihat gambar Indonesia dulu lengkap. Indonesia. Hanya lihat gambar. Semua catatan ditutup. Ya. Coba. Ini Deborah menjalani. Terus.
Ya, terus Sarapan di kasur. ya, Apakah kamu ingin sarapan sekarang? ya, Pembantu minta. Ya. ya. Oke, sekarang Inggriskan. Hanya lihat gambar. Seingatnya. Deborah Leach. Hanya lihat gambar. Hanya lihat gambar aja. Deborah Leach Deborah leads and Deborah leads an easy life. Ya, lead itu artinya menjalani. Terus she never she never gives up. Deborah line and always has breakfast breakfast in bed. in bed. Terus Do you want your your breakfast now? her match wants to know. Yes, ya gitu ya, gitu. Terus kamu nanti melihat yang di sebelah, sebelah gambar itu ada pertanyaan. Dibuat pertanyaan dalam bahasa Indonesia dulu. Karena kamu udah punya contoh kalimat yang sama dengan she gets up. Buat Indonesia ya, Indonesia apa aja? Dia apa? Oh bukan. Kalau gets up itu kan kata kerja. Ya, berarti cari kata kerja. Ya, cari kata kerja. Dia bangun, dia tidur, dia makan gitu. Karena contohnya gets. Kalau dia pintar itu bukan kata kerja. Ya. He apa yang sudah kamu dapatkan? Kamu udah dapat belum? Contohnya? Dia memasak. Ya, ulangi Inggris kan. She cooks sama dengan she gets ya. Jadi she cooks itu karena ini kebiasaan. Mau tambahi waktu juga boleh everyday. Atau mau tambahi memasak bakso ya, memasak apa ya boleh. Silakan. Terus ada kalimat lagi Indonesianya. Dia belajar. Ya, she mau dikasih tambahan boleh. Belajar apa? Pak. Ya, she studies English. Tambahi waktu boleh. Every Sunday, every Monday, every day. Apalagi? Dia makan. Ya makan. She eats. Tambahi apa yang dimakan boleh. Apa misalnya? Sarapan, breakfast. Kalau makan siang, lunch. Kalau makan malam, dinner. She eats dinner. She eats breakfast. She eats lunch. Ya. Kalau tambahi jam boleh. Kalau jam 7 bahasa Inggrisnya apa? 7 o'clock. Jam 12? 12 o'clock. Jam 8? Ayo, jam 8? Apa Mbak? Bahasa Inggrisnya jam 8? 8 o'clock. Jam 10? 10 o'clock. Jam rusak? O'clock. Oh, kamu tahu dari mana? Pernah, Pak? Ini pintar nih bahasa Inggrisnya. Ya, jam rusak apa? O'clock. Kenapa? Karena rusak ya. Bahasa Inggris mudah toh? Kalau rambutan bahasa Inggrisnya apa? Sama. Jadi banyak yang sama. Rambutan. Apel? Pulpen? Pen. Pensil? Pensil. Bambu? Lampu? Lem, sama kan? Durian? Jadi banyak yang sama ya. Mangga? Mango. Menoleh? Mengo. Jadi kalau noleh? Mengo. Itu bahasa Inggris apa? Jawa ya? Bahasa Inggris Jawa. Yang udah siap lagi. Kamu udah? Jadi gitu ya. Jadi kalimat positif, she gets up, she goes, she drinks, she cooks. Gitu ya. Jadi PR-mu nanti yang karena ini sudah membuat kalimat lagi di rumah. Pertanyaan tadi, apakah ibumu, apakah dia memasak, apakah ayahmu membaca, apakah kamu nonton YouTube tiap hari, apakah kamu mempunyai, itu juga kata kerja, mempunyai TikTok, gitu ya. Gitu ya. Jam berapa sekarang? Mau sampai jam 10? Mau? Enggak. Nanti sekarang telepon yang mau jemput, kamu pakai. Oke, thank you very much ya. Di rumah PR-nya itu tadi usahakan ya, sudah punya terjemahnya.
Nanti kamu PR-nya yang belum adalah mencoba menginggriskan. Salah nggak apa-apa. Kalau kamu tadi PR-nya membuat kalimat sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau kesini lagi bisa cari gambar yang lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.